Hai guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Capung. Kali ini kita akan memberikan alur cerita film yang berjudul Unfaithful yang dirilis pada tahun 2002. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di daerah pinggiran kota. Di sana terlihat sang istri yang bernama Connie dan suaminya yang bernama Edwin. Dan mereka memiliki seorang anak yang bernama Carly. Mereka menjalani hari-harinya seperti layaknya rutinitas pasangan suami istri pada umumnya. Suaminya yang pergi bekerja dan istrinya menjalani aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Di pagi itu Edward berangkat kerja sambil mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Di luar cuaca saat itu sedang berangin kencang. Lalu Connie mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pergi keluar pada hari ini karena ada keperluan. Akhirnya Connie berangkat pada hari itu. Setelah selesai dengan urusannya, Connie berbelanja. Terlihat ia kerepotan di jalan dengan membawa barang belanjaan yang disertai dengan anginnya deras, sehingga ia kesusahan untuk berjalan. Ia berusaha untuk mencari tumpangan taksi pada saat itu, sehingga di suatu jalan ia tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pria, sehingga mereka berdua terjatuh. Barang mereka berdua pun berserakan di jalan. Lalu pria itu menolong Connie untuk mengambil barang belanjaan dia. Dan kemudian Connie meminta tolong kepada pria itu untuk memanggilkan taksi. Namun tidak ada taksi yang berhenti. Ketika itu pria itu melihat lutut Connie berdarah. Lalu ia menawarkan bantuan kepada Connie untuk mengobatinya di tempatnya ia tinggal. Pria itu dengan meyakinkan Connie bahwa jangan takut karena ia adalah orang baik-baik. Akhirnya Connie pun menerima tawaran itu. Saat memasuki ruangan rumah pria itu, Connie melihat banyak sekali tumpukan buku di sana. Ternyata laki-laki itu adalah seorang penjual buku. Kemudian pria itu menyuruh Connie untuk ke kamar mandi karena di sana ada obat-obat untuk mengobati luka di lututnya. Connie pun masuk ke kamar mandi. Ia pun mulai mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, Connie lalu meminta untuk meminjam telepon rumah pria itu untuk mengabari orang di rumahnya kalau dia ketinggalan kereta. Di saat itu Connie sedang menelpon, pria itu menghampirinya dan meletakkan kompres es di lukanya. Connie pun terkejut dengan apa yang dilakukan pria itu. Sesudah Connie menelpon, pria itu memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah Paul Martin dan berusia 28 tahun. Setelah mereka berkenalan, Connie pun pamit dengan Paul untuk segera pulang. Sebelum Connie pulang, Paul menawari Connie untuk mengambil sebuah buku untuk dibawanya pulang sebagai hadiah. Paul pun memilihkan Connie sebuah buku dan ketika Connie ingin pergi, Paul mencoba merayunya dan mengatakan pada Connie kalau dia bisa datang kembali ke sini kapan saja yang ia mau. Setibanya di rumahnya, Connie pun bercerita pada anaknya kalau dia tadi jatuh karena anginnya sangat kencang. Dan di saat Edward pulang dari kerjanya, Connie juga menceritakan kepadanya bahwa untung ada pria baik yang menolongnya tadi. Edward pun menyuruh Connie untuk memberikan sebotol wine kepada laki-laki yang menolongnya tadi sebagai sebuah ucapan terima kasih. Di saat malam harinya, Edward sedang mencoba kamera barunya untuk merekam Connie. Connie yang malu-malu karena tidak mau direkam langsung merayu Edward untuk mengajaknya bercinta. Saat mereka mau melakukannya, anak mereka memanggil-manggil karena dia tidak bisa tidur. Sehingga mereka membatalkan acara percintaan mereka pada malam itu. Di keesokan paginya setelah Carly berangkat sekolah, Connie membaca buku yang diberikan Paul kemarin. Dan saat itu dia membukanya, ternyata di dalam buku itu ada nomor telepon Paul. Setelah beberapa waktu, Connie pun pergi ke kota dan memberanikan diri untuk menelpon Paul di stasiun kereta. Namun ia terlihat ragu-ragu dan takut. Akan tetapi dia memberanikan diri untuk menelponnya. Ketika Paul mengangkat telepon, ia lalu mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya di waktu itu. Connie pun meminta alamat Paul untuk memberikan dia sebotol wine sebagai ucapan terima kasih. Namun Paul juga memberikan ajakan untuk minum kopi di rumahnya juga. Connie pun menerima tawaran itu. Setelah beberapa lama, Connie pun sampai di depan pintu tempatnya Paul. Paul ternyata sudah menunggu kedatangan Connie di depan pintu rumahnya. Connie pun disambut hangat oleh Paul. Mereka pun mengobrol sambil minum kopi bersama. Ketika Connie sedang membuka tulisan braille yang digunakan oleh orang tunanetra. Di saat itu juga Paul mengajarinya sambil memegang tangan Connie, meraba kata demi kata yang ada di dalam buku itu. Paul pun mulai menggenggam tangan Connie. Di saat itu juga Connie merasa risih apa yang dilakukan Paul.
Ia pun berniat untuk segera pergi. Dengan berat hati Paul membiarkan Connie untuk pergi. Setelah dari tempatnya Paul, Connie lalu ke tempat kerja suaminya. Saat Connie bertemu dengan suaminya, Connie mengatakan ia baru saja selesai urusannya dengan Bob, yang kebetulan Edward juga mengenalnya. Di malam harinya ketika Connie sedang mencuci piring, ia seakan terlihat senyum-senyum sendiri. Mungkin yang dibayangkan Connie adalah Paul. Keesokan harinya Connie mendatangi ke tempat Paul. Ia tampak terlihat sudah tidak canggung lagi dengan Paul. Mereka berdansa bersama dan Paul selalu mencoba untuk merayu Connie. Namun di saat musik berhenti, Connie merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Connie pun langsung pergi meninggalkan Paul. Tapi ia balik lagi karena mantelnya lupa ia bawa. Melihat itu Paul tidak bisa menahannya. Ia langsung memeluk Connie dan menggendongnya. Paul pun membawanya ke ranjang. Di saat itu Connie merasa sedikit ingin menolak. Akan tetapi di sisi lain hatinya ingin melakukannya. Namun Connie tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya mereka pun saling bercumbu. Setelah itu ia pun pulang dengan menumpangi kereta. Terlihat Connie merasa senang campur dengan rasa bersalah. Apa yang ia lakukan tadi bersama Paul. Di lain tempat Edward suaminya Connie saat itu bertemu dengan Bob. Edward pun menanyakan tentang bagaimana kelanjutan urusan bisnis istrinya dengan Bob. Tapi Bob tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh Edward. Karena menurut Bob dia tidak pernah mempunyai urusan bisnis dengan Connie, istrinya Edward. Di malam harinya ketika Connie menghampiri suaminya, mereka berdua pun berbincang-bincang. Edward menanyakan Connie apakah ia mencintai dirinya. Connie pun menjawabnya tentu saja ia mencintai suaminya. Ia juga mempertanyakan kenapa suaminya bertanya begitu. Hari-hari pun Connie lewati hubungannya dengan Paul tanpa sepengetahuan suaminya. Sampai di suatu saat Paul mengajak Connie makan siang di restoran. Dan Connie merasa aneh melakukan hal itu dengan Paul. Tapi Paul ingin melakukannya. Paul terus merayu Connie yang merasa was-was jika ada orang yang kenal dengannya melihat ia berduaan dengan Paul. Cerita pun berlanjut ketika saat Connie sedang berendam di kamar mandi. Edward melihat itu, ia merayunya untuk bercinta di saat itu juga. Connie menolaknya. Dia memberikan alasan kalau dia kedinginan dan lelah ingin tidur. Di siang harinya Edward mengajak Connie untuk makan siang berdua. Tapi lagi-lagi Connie tidak mau dan beralasan kalau ia sudah mempunyai janji. Di saat itu membuat Edward tampak curiga saat melihat gaya Connie berpakaian yang berbeda, seperti dia akan bertemu dengan lelaki lain. Di saat itu juga Edward mencoba sekali lagi untuk mengajaknya makan siang. Namun Connie mengatakan sekali lagi ia tidak bisa membatalkan janjinya bersama temannya ke salon kecantikan. Edward pun mengalah dan membiarkan Connie pergi. Lalu di saat itu Edward yang semakin curiga kepada Connie menelpon salon kecantikan yang Connie sebut kepadanya tadi. Tapi Edward terkejut saat mengetahui kebenarannya karena istrinya berbohong kepadanya. Di lain tempat ternyata Connie pergi ke tempatnya Paul karena mereka berdua sudah ada janji untuk bertemu. Namun saat berada di dekat daerah rumah Paul, Connie dikejutkan oleh temannya yang memanggil dan temannya itu memaksa Connie untuk pergi minum kopi bersama. Connie pun dengan berat hati mengiyakan ajakan temannya itu. Setelah sesampainya di kedai kopi, Connie pun menelpon Paul kalau dia sedang bersama temannya di kedai kopi dekat rumahnya Paul. Ia menyuruh Paul untuk tetap menunggunya di rumah. Tapi di saat Connie sedang memesan menu bersama temannya, Paul pun datang ke tempat kopi itu dan berjalan melewatinya seolah-olah menyuruh Connie untuk mengikutinya. Connie pun langsung berdiri mengikuti Paul dan beralasan ke temannya bahwa dia mau ke toilet. Saat Connie sudah bertemu dengan Paul, dan Paul pun langsung membawa Connie ke dalam toilet. Saat mereka di dalam toilet, mereka berdua pun langsung melampiaskannya. Setelah beberapa lama Connie kembali ke tempat temannya. Saat itu salah satu temannya menegur Connie bahwa kancing bajunya Connie terbuka. Mereka pun mengobrol. Temannya membicarakan perihal pria tampan yaitu Paul yang sedang duduk di kedai tempat kopi tersebut. Salah satu temannya mulai bercerita tentang bagaimana sebuah hubungan perselingkuhan, sampai salah satu temannya itu bercerita bahwa dia pernah diselingkuhi oleh suaminya dan mengatakan kepada temannya kalau perselingkuhan dalam sebuah hubungan adalah awal dari sumber segala masalah yang akan merusak sebuah keluarga. Setelah itu Connie sudah berada di tempatnya Paul. Connie pun mulai bertanya kepada Paul tentang hubungan mereka berdua. Paul pun menjawab pertanyaan Connie dengan santai.
Paul malah lebih serius untuk merayu Connie agar dia mau bercinta lagi, walaupun barusan tadi melakukannya di toilet kedai sebelumnya. Di tempat lain, Edward yang sedang di tempat kerjanya memecat seorang karyawannya karena karyawannya itu tidak setia pada perusahaannya. Karyawan itu langsung mengatakan dan menyindir Edward bahwa ia mempunyai keluarga. Ia tidak tahu penting dari itu, kenapa Edward tidak berkaca pada keluarganya sendiri, dan menyuruh Edward untuk membuka matanya dan melihat keluarganya sendiri, bilang karyawan itu sembari pergi. Setelah mendengar perkataan karyawannya itu, Edward langsung menemui kenalannya yang seorang detektif dan memintanya untuk mengikuti dan memata-matai istrinya. Malam harinya mereka sedang makan malam di rumah. Edward memberitahukan Connie kalau besok ia akan pergi ke Chicago. Keesokan paginya setelah Edward berangkat, Connie pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat Paul. Connie pun terlihat menghabiskan hari-harinya waktu itu dengan pergi berdua dengan Paul. Mereka pergi menonton dan bercinta di bioskop, dan sesampai di rumah Paul pun mereka bercinta kembali. Sehingga di saat itu Connie merasa kelelahan, ia pun ketiduran di rumah Paul dan lupa menjemput anaknya di sekolah. Tanpa disadari pada hari itu ia sedang diikuti oleh detektif suruhan suaminya. Selang beberapa hari detektif itu memberikan bukti kepada Edward tentang hubungan istrinya dengan pria lain dan informasi tentang Paul. Dan di lain tempat pada saat itu Connie lagi bingung dan bimbang ingin pergi ke tempat Paul dan berbicara dengannya. Connie pun memutuskan untuk pergi dengan mobilnya ke tempat Paul. Tapi saat Connie sedang di dekat rumahnya Paul, Connie melihat Paul sedang berjalan berduaan dengan wanita lain. Connie yang melihat itu pun menjadi emosi dan langsung mengejar Paul. Dia mengikuti Paul sampai ke ruangan tempat buku. Di sana Connie langsung marah-marah dan emosi kepada Paul. Paul pun mengajak Connie ke tempatnya dan menyelesaikan masalah itu di rumahnya. Tapi saat sampainya di rumahnya Paul, mereka malah bercinta. Walaupun awalnya Connie tidak mau, tapi karena dipaksa oleh Paul, Connie pun menjadi pasrah di saat itu. Setelah selesai bercinta, Edward terlihat di luar rumah Paul. Ia terlihat sedang mengawasi. Ketika itu juga Paul melihatnya dari jendela. Namun di saat itu Edward tidak mengetahui kalau Connie keluar dari rumahnya Paul. Di saat itu juga Edward mendatangi rumahnya Paul. Ia mengetuk pintu, setelah itu dibuka oleh Paul. Kemudian Edward bertanya apakah ia bernama Paul Martel. Ia pun menjawab, iya. Kemudian Paul juga bertanya, siapa Anda? Edward menjawab bahwa ia adalah suaminya Connie. Edward pun meminta untuk masuk ke dalam. Dengan berat hati Paul mempersilahkan Edward untuk masuk. Lalu Paul menawarkan minuman kepada Edward. Edward pun bertanya kapan ia mengenal istrinya. Paul menjawab ia bertemu dengan istrinya saat tidak sengaja di jalan, saat ia membantu Connie terluka di waktu itu. Edward pun mengatakan bahwa Connie pernah bercerita tentang kejadian itu. Lalu Edward juga bertanya apakah kalian sering bertemu di sini, dan bertanya apakah kalian saling keluar bersama. Paul menjawab kadang-kadang ia keluar bersama Connie. Edward pun mulai berjalan melihat di kamarnya. Ia melihat ranjang Paul berantakan. Di saat itu juga ia melihat bola kaca salju. Ia bertanya dari mana ia dapat. Paul menjawab itu pemberian. Edward tahu itu adalah hadiah darinya untuk Connie. Namun Connie memberikannya pada Paul. Edward pun terlihat menangisinya dan membuat kondisinya tidak nyaman, seakan-akan ia sakit. Ia merasa sedang tidak sehat, namun di saat ia berdiri melihat wajahnya Paul, ia emosi dan memukulkan bola kaca tersebut ke kepalanya Paul. Sehingga Paul pun terjatuh dan mengeluarkan darah yang keluar dari kepalanya. Ia pun tewas. Lalu ia berencana untuk menutupi kejadian itu. Saat ia sedang membersihkan keadaan di rumahnya Paul, telepon rumahnya Paul pun berbunyi. Ternyata Connie yang menelpon Paul. Connie menjelaskan bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungannya lagi dengan Paul. Dia tidak mau membohongi keluarganya lagi. Dan seperti itulah Connie memutuskan hubungannya dengan Paul. Edward yang mendengar itu semua merasa agak sedikit lega, karena merasa istrinya masih cinta kepadanya. Pernikahannya masih bisa untuk dipertahankan. Edward pun langsung membersihkan ceceran darah di lantai dan menghilangkan jejak sidik jari di tempat itu. Ia juga tidak lupa untuk menghapus panggilan telepon pesan istrinya di telepon rumah Paul. Lalu Edward pun membungkus mayat Paul dengan karpet yang ada di sana dan mengikat bungkusan karpet dengan lakban.
Ia lalu membawa keluar dengan melewati lift. Namun di saat di dalam lift, ia terjebak di sana karena lift itu tidak bisa bergerak. Namun untung saja ia dapat keluar dari lift itu. Dengan bersusah payah Edward mengangkat mayat itu kembali dengan melewati tangga. Ia sempat saja saat hendak mengangkat mayat itu ke bagasi itu, seseorang menawarkan bantuan, namun Edward menolaknya. Namun Edward saat itu tidak langsung membuang mayat Paul, akan tetapi ia menyempatkan diri untuk menghadiri acara anaknya di sekolah. Terlihat Edward seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah acaranya selesai, Edward bersama mereka pun akan beranjak pulang. Di saat di parkiran ketika mereka hendak berangkat, mobil mereka ditubruk dari arah belakang. Hingga bagasinya tidak bisa ditutup kembali. Dengan wajah panik, Edward mencoba menutupnya kembali. Namun orang yang menabraknya tadi menawarkan bantuan. Namun Edward kesal dan menolaknya. Akhirnya mereka pun pergi pulang. Dan ketika tengah malamnya, tanpa sepengetahuan istrinya, ia pergi keluar untuk membuang mayat Paul di tempat pembuangan sampah. Setelah semuanya beres, Edward pun membersihkan dan menghilangkan semua bukti tentang kejadian Paul tersebut. Keesokan harinya ketika di pagi hari, Edward beraktivitas seperti biasanya, walaupun ia terlihat berbeda seperti biasanya. Istrinya juga bertanya kemana Edward malam tadi. Saat ia terbangun, Edward tidak ada di kamar bersama istrinya. Ia mengatakan bahwa ia keluar rumah untuk mencari udara segar. Setelah beberapa hari, polisi pun datang ke rumahnya Connie. Karena Paul dilaporkan hilang oleh keluarganya dan istrinya tidak tahu di mana dia sekarang. Connie juga terkejut kalau Paul sudah menikah. Polisi pun bertanya kepada Connie karena kartu nama Connie ditemukan di rumahnya Paul. Tapi Connie berhasil meyakinkan polisi kalau dia tidak terlalu mengenal Paul dan dia tidak tahu Paul ada di mana. Singkat cerita, beberapa minggu pun telah berlalu. Edward dan keluarganya berhasil melewati hari-hari yang berat itu tanpa ada orang lain yang tahu dengan masalah sebenarnya yang mereka hadapi. Setelah beberapa hari, akhirnya polisi menemukan mayat Paul. Dan polisi pun pergi ke rumah Connie untuk memberitahukan informasi itu. Polisi pun menanyakan kepada Connie sambil memojokkan Connie apakah dia tahu tentang peristiwa yang menimpa Paul. Tetapi Edward mengalihkan dan menyuruh polisi itu untuk pergi. Setelah polisi itu pergi, Connie pun terlihat sedih karena Paul sudah tidak ada. Dia pun tak kuat menahan kesedihannya, ia pun menangisinya. Hingga di suatu hari Connie mengambil pakaiannya di tempat laundry. Ia lalu menemukan sebuah amplop di jaketnya Edward. Ia pun kaget melihat isinya berupa foto. Ia sedang berduaan dengan Paul. Di suatu malam saat mereka berdua, Connie pun menanyakan kepada Edward apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah diperbuat oleh Edward. Apa Edward yang menyebabkan Paul meninggal? Edward pun menanyakan balik tentang apa yang telah diperbuat oleh Connie di belakangnya selama ini, hubungannya dengan pria lain. Kenapa Connie bisa berselingkuh selama ini? Edward pun mencurahkan isi hatinya dan semua kekecewaannya kepada Connie. Karena Edward merasa telah memberikan semuanya untuk Connie, tetapi kenapa ia berselingkuh dengan pria lain yang bernama Paul? Semua emosi yang ia luapkan di malam itu hingga membuat Connie takut dan merasa bersalah. Setelah pertengkaran mereka berdua saat malam itu, mereka berdua bersama-sama ingin menerima kekurangan dan kesalahan mereka dan saling berusaha untuk menjaga hubungan mereka. Mereka memulai kembali kehidupan mereka dan melupakan kejadian sebelumnya. Di akhir cerita, di saat itu mereka habis menghadiri sebuah acara dan ketika di jalan pulang, mobil mereka berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah. Di sana Connie membicarakan akan tinggal di tempat pinggiran pantai dan menghabiskan sisa hidupnya bersama suami dan anak mereka di sana. Dan di akhir cerita mereka berdua saling berpelukan dan cerita pun berakhir.